Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi. Iya. Ngopi lur. Ya, balik lagi di Angkringan Podcast. Kenapa kita lemes gini? Karena kita turut berbela sungkawa Sakawa atas kejadian tragedi Kanjuruhan. Nah, Wak, kita di sini kan mau ngebahas alur ya. Tapi disclaimer dulu, kita di sini tidak menyudutkan atau menyalahkan pihak manapun. Tapi yang semoga kita harap tragedi ini cukup sekali gitu ya, Wak, di Indonesia, Wak. Nah, awalnya ini ceritanya ini gimana nih, Wak? Awalnya sih yang pernah saya baca nih ya dari beberapa platform media, itu awalnya kemungkinan dari ada 1 atau 2 supporter pada saat peluit panjang dibunyi ini, itu yang berusaha masuk ke lapang untuk mencari tim ofisial Dan pemain untuk menanyakan kenapa hasilnya bisa sampai kayak gini, minta pertanggungjawabannya seperti apa. Ini tuh kejadiannya kemarin tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. Itu kalau nggak salah antara Persebaya sama Arema Malang ya. Sama Arema ya. Arema Malang ya. Kekalahan 2-3 ya. 2-3 di kandangnya Arema ya. Selama 23 tahun Iya. Arema belum pernah terkalahkan di Persebaya. Baru kali ini pecah telur. Kalah perdana Selama 23 tahun. Tapi seharusnya memang ya namanya pertandingan ada menang ada kalah ya, Wak. Benar, wajar lah ibaratnya ya dalam pertandingan sepak bola itu sudah wajar lah antara menang dan kalah itu. Ya kan di pertandingan manapun ya sama namanya pertandingan. Benar. Ya kalau nggak menang kalah ya paling nggak seri gitu di bola. Nah, Wak, ini kita kan dapat beberapa updatean korban yang masih simpang siur nih. Sampai tadi kita bareng-bareng baca biar nggak salah nih. Benar. Disclaimer tadi kita sempat baca terakhir di Jawa Pos di beberapa jam lalu bahwa jumlah korban itu sebanyak berapa? 127. Walaupun sore tadi kita sempat dengar sampai 184 kalau nggak salah. Tapi disclaimer di tanggal 3 Oktober podcast. Jadi mungkin ada kesimpang siuran jumlah total korban itu karena satu, beberapa rumah sakit yang berbeda. Yep. Kedua, mungkin PIC-nya yang berbeda, proses perhitungan yang berbeda. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa mayat yang belum diketahui. Ya, Itu identitasnya yang belum diketahui. Kurang lebih yang saya baca itu kemungkinan ada 4-5 orang yang belum diketahui sampai sekarang ada di Rumah Sakit Kanjuruhan. Di Rumah Sakit Kanjuruhan. Dan bahkan korban pun gak hanya dari Aremania ya, tapi dari kepolisian. Dari pihak kepolisian, benar. 2 orang. Dan itu kalau nggak salah mereka tuh saat jaga di pintu ya. Pintu 10 ya? Di pintu 10 ya. Pintu 10. Dan ini Wak, saya mau nanya, itu kan bisa kejadian yang seperti itu tuh kalau nggak salah tuh apakah benar pintu itu tertutup atau yang seperti apa gitu? Kalau dari info kan ya yang kita baca sama-sama di media bahwa dari pihak penyelenggara kan ingin mengamankan dari pemain Persebaya dulu ya. Iya. Yang ingin naik di Barakuda. Gitu. Jadi makanya pintu tertutup. Mungkin juga pihak panitia penyelenggara tidak akan menyangka gitu posisinya kan. Siapa yang tahu gitu kejadiannya pasti begitu cepat kan. Mungkin resikonya nggak gitu. tahu bakal sebesar ini sih mungkin ya. Dari hanya segelintir orang yang masuk ke lapangan tiba-tiba mengakibatkan muncul nih rombongan lain dari supporter turun kan. Ya mungkin itu bisa jadi seperti ini sih ya. Seandainya teman saya lah ibaratnya ya, teman saya dihajar orang. Yep. Mungkin kita sebagai teman ada rasa solidaritas ya. Mungkin awalnya dari seperti itu sih ya. Dan saya juga nggak bisa menyalahkan satu pihak. Apakah itu dari supporter ataukah dari tim Polri atau keamanan yang lain. Kita juga nggak bisa menyalahkan ya.
mungkin bisa setelah kejadian ini kita bisa benar-benar introspeksi diri ya mungkin. Nah terus Wak, ini kan penyebabnya ini kan kalau dari media ini kan jadi setelah supporter masuk lalu diikuti dengan beberapa ribu supporter yang akhirnya masuk ke lapangan dan mulai menyerang anggota polisi atau aparat yang menjaga nih. Infonya, beritanya, makanya barulah timbullah lemparan gas air mata. Oke. Cuma posisinya juga kan Masih simpang siur. nggak paham ya, maksudnya apakah memang SOP-nya harus langsung ke tribun? Kalau pikiran logika sederhana kan bisa ke lapangan ya harusnya di area yang karena dari 40 berapa total Pak? Penonton itu Dari total tiket yang dicetak itu 42.000, dengan kapasitas stadion 38.000. 38.000 ya. Mungkin dari situ pun udah terjadi penumpukan supporter ya, Wak. Iya. Tapi maksudnya yang bingung nih, Wak, di kepala kenapa tiba-tiba ini gas air mata persis masuk tengah-tengah tribun, bahkan sampai ada videonya ya kan di tengah tribun gitu. Itu mungkin jadi kepanikan yang nggak ikut turun gitu. Bahkan dari beberapa video itu kemungkinan terbesar proses terjadinya korban berjatuhan itu dari saling desak-desakan dan injak. Tuh sama kekurangan Itu oksigen. karena kepanikan. Panik ya. Karena kepanikan sih. Jatuhnya jadi bukan ada salah satu rivalitas supporter A dan supporter B saling hantam, baku hantam. Jadi ini pure kemungkinan terbesar itu yang saya baca karena kepanikannya itu dari gas air mata, bisa jadi ditambah yang pintunya infonya ditutup dari beberapa video sih. Tertutup gitu ya. Dan ini ya saya mau tanya, dari gas air mata itu sebenarnya efeknya apa sih ya? Ya kalau yang kita tahu kan itu lumayan perih kan. Terus juga Perih, sesak. masuk ke hidung, tenggorokan itu. Dan ditambah lagi disclaimer ya, kita kan nggak tahu tuh yang nonton tuh nggak semuanya orang dewasa. Yap. Dan iya benar. sistem ketahanan tubuh itu kan berbeda antara dewasa dan anak kecil. Bahkan kalau lihat dari data jumlah orang yang meninggal itu nggak sedikit loh, Wak. Yang meninggal tuh anak kecil karena bukan karena terinjak ya, tapi karena sesak nafas. Karena kau mungkin ya dari beberapa video yang saya tonton, beberapa media yang saya baca, itu ada beberapa foto, mungkin ya kurang etis ya, tapi fotonya itu dilihat dari badan, dari muka, itu nggak ada kata petiknya itu seperti terinjak ataupun seperti Nggak ada memarnya lah. nggak ya. ada lah. Nggak ada memarnya ya. Jatuhnya itu bahkan bukan membiru, jatuhnya seperti kurang nafas. Kekurangan oksigen. Jadi jatuhnya mungkin efek desak-desakan itu tadi ya di saat pintu keluar yang hanya ukuran beberapa meter, sedangkan ribuan penonton yang mau keluar dari situ mungkin satu jatuh mereka ingin berebut berkeluar, jadi seperti itu Ditambah mungkin. lagi dengan adanya asap dari gas air mata itu ya. Dan sampai sempat ada foto sih bapak itu lagi meluk anaknya itu, dan juga kan sempat ada berita juga kan yang anak sampai kehilangan kedua orang tuanya gitu. Ya mohon maaf jadi yatim piatu di kejadian ini gitu kan. Ya, nggak ada satu alasan pun bahwa nyawa itu lebih mahal dari sepak bola. Ya, dan kemenangan gitu ya. Meskipun Persebaya berhasil memecahkan telur untuk pertama kalinya selama 23 tahun, Tapi dibayarnya terlalu mahal kan. terlalu mahal. Dengan korban jiwa. Bahkan ini bukan menjadi berita nasional sampai sudah internasional. Benar. Dan saya juga lihat kemarin kebetulan saya nonton Liga Inggris ya. Itu Liverpool. Manchester City. Manchester City. Walaupun ya Manchester kalah, itu saya ngelihat memang benar ya kemarin yang saya lihat itu skor akhir tuh 6-3. Dan mungkin dari supporter MU juga bisa kita contoh. Iya. Di saat tim kesayangannya kalah, Rivalitas mereka tinggi. rivalitas tinggi dan supporter itu pelan-pelan mundur. Walaupun permainan belum selesai ya. Dan kecewa pasti ya. Pasti. Apalagi kalau di Liga Inggris itu kan nggak ada pagar-pagar tinggi kayak di liga-liga Indonesia. Ya. Dalam arti memang memudahkan. Ya kalau mereka mau terjun ke lapangan terjun aja. Tapi mungkin sikap atau mungkin lebih sikap kedewasaannya lebih baik gitu mungkin di Liga Inggris ya. Tapi sebenarnya dari supporter Indonesia pun mungkin tidak semua ya. Maksudnya tidak semua berperilaku seperti itu gitu. Maksudnya dari Oknum lah ya. Oknum. Ini kan kejadian
kemarin itu sempat di hari Minggu itu berita tragedi ini kedua di dunia. Cuma sekarang udah turun ya. Jadi ketiga berarti. Jadi ketiga ya. Ya pertamanya yang dari Peru sama yang Ghana itu. Peru Ghana. Kemungkinan kalau ngelihat dari baca-baca sih, dari Peru sama Ghana kemungkinan terbesar itu meninggalnya karena keinjak-injak juga, bukan rivalitas. Dan memang apa ya? Crowd controlnya ya. Iya benar. Tapi biasanya yang terjadi keributan itu mungkin supporter yang ingin apa foto dengan fansnya dan Fanatismenya tinggi. fanatisnya dengan fans, terus pihak keamanan langsung kejar, dikejar. Mungkin dari situ kita kan nggak tahu ya pihak keamanan mau seperti apa ngelihat si supporter tersebut. Dan setelah memang mereka dengan keamanannya yang mereka lakukan apa, dan mungkin teman-teman yang lain terpancing nih emosi. Wah, teman saya ini jadi diginiin. Mungkin awalnya bisa jadi sih dari situ sih yang saya lihat dari video ya. Tapi kalau di kondisinya di narasi berita kan memang dijelaskan ada beberapa orang penonton Arema yang hanya ingin menanyakan sebenarnya. Iya. Informasinya kan seperti Benar. itu. Cuma Kenapa bisa kalah? Ya, kenapa bisa kalah setelah 23 tahun ya tadi. Iya. 23 tahun tetap menjaga itu. Cuma ya tetap balik lagi terlalu mahal untuk dibayar gitu dengan 127 127 ya. 27. Bahkan gak hanya itu, mobil pun di luar lumayan ya. 13 13 mobil, 10 mobil polisi, 3 mobil pribadi. Kalau dipikir-pikir tuh 3 mobil pribadi bisa diklaim asuransi nggak? Itu mah tergantung sih ya. Tergantung kalau Tergantung polis itu. tergantung polis. Kalau kamu ya ini mah kita keluar sedikit ya. Kalau kamu punya asuransi ya mungkin bisa lah ya. Tapi tetap ya di saat kita punya asuransi dan kejadian yang seperti itu juga merugikan ya buat kita sendiri, karena pihak asuransi pun nggak akan pernah kasih ini mobil yang kamu pakai dulu sementara. Hanya ada beberapa sih, tetap pasti ada kerugian lah buat kita sendiri. Plus minus. Dan posisinya nih terkait masalah banyaknya berita di media nih, di Instagram apalagi tentang sanksi FIFA. Nah, Ya kan? Itu cukup keras nih, entah larangan liga, tim Indonesia tidak boleh bertanding dan lain-lain, kalau nggak salah ada beberapa poin. Cuma tadi kita baca jatuhnya jadi ya jatuhnya seperti ngomporin ya. Iya. Tapi sorry ya, kalau saya lihat tuh dari presiden FIFA pun itu dia belum Kasih statement. kasih statement untuk ngasih apa ya sanksi untuk PSSI. Tapi dari presiden FIFA pun memberikan bela sungkawa kepada Indonesia dan sama tim-tim negara lain pun seperti itu gitu, seperti La Liga contohnya kemarin. Akun-akun masing-masing. Masing-masing. Ya sama aja kayak di akun-akun Indonesia kan saat ini nih, hampir seluruh akun Instagram bahkan TikTok dan lain klubnya itu latar belakangnya Hitam putih. ya, karena bela sungkawa ini kejadian luar biasa lah. Saya tuh benar-benar sangat sedih ya. Jadi timnas kita yang senior, yang Kemarin junior lagi bagus-bagusnya, sedang menang. bagus-bagus, sudah ya mungkin bertahun-tahun kita nggak bisa masuk Piala Asia, dan tahun 2023 juga bisa. Dan ini juga satu lagi ya, Piala Dunia U20 itu mau digelar di Indonesia gitu kan. Rencananya seperti itu. Ya, cuma bisa berdoa lah. Ya mudah-mudahan kita tetap bisa ya ngelaksain acara itu di Indonesia itu. Ya walaupun ada sanksi dari FIFA pun ya semoga tidak menyurutkan timnas dan di liga lah gitu ya. Maksudnya yang lagi sekarang berjalan baik. Benar. Tapi memang kejadiannya memang ya luar biasa. Luar biasa nyakitin sih gitu ya. Terus ini sih sebenarnya cukup kecewa itu kenapa tiba-tiba mungkin dari beberapa media yang tidak menyantumkan sumber gitu masalah sanksi FIFA ini, dan tersebar dari media-media lain langsung menyebarkan gitu aja gitu. Apakah itu pengaruh dari sanksi negara sebelumnya? Terus dibuka, maksudnya negara dengan kekacauan seperti ini sanksinya ini nih sudah diterapkan. Apakah mereka melihatnya dari situ atau memang sudah ada sumber dari mana gitu kan? Ada beberapa sumber dari pasal mungkin ya. Yang salah satu contohnya yang pasal 19B itu masalah pengaturan crowd control yang tidak boleh menggunakan gas air mata.
itu juga kan sebenarnya larangan Iya, cukup Ben. keras ya. Tidak boleh menggunakan gas air mata ataupun senjata berapi. Iya. Ya mungkin salah satu contohnya itu. Cuman kan tetap balik lagi itu semua tergantung dari FIFA-nya. Iya. Karena sampai tanggal 3 Oktober 2022 ini, Hari ini ya, Senin. iya hari ini Senin itu belum ada statement resmi masalah sanksi dari FIFA kecuali dari PSSI ya. Iya. Kalau PSSI kan komdisnya itu udah ngasih sanksi buat tim Arema ya. Iya. Itu tidak boleh main home ya. Iya, selama Liga 1 2002-2023 itu Arema full tidak boleh bermain di kandang lagi. Away terus berarti. Jadi meskipun di home itu nggak boleh main di Kanjuruhan. Jadi efek untuk Arema itu seperti apa ya kalau misalnya mereka tidak boleh main home itu? Ya, statement-statement sih ada ya, mungkin dari presidennya langsung tuh ada kan yang Terkait masalah sponsor. Sponsor. Dan Mungkin ya penempatan tiket lah ya. mungkin ya Mas Juragan 99 lagi banyak pikiran, obrolannya jadi kemana-mana nggak terfilter, jadi mungkin ngasih statementnya yang ngebuat publik jadi makin naik darahnya. Betul, betul. Ya namanya juga lagi bela sungkawa, terus penuh tekanan kayak gini ya gimana. Tapi ya itu mobil polisi juga banyak yang hancur ya kalau nggak salah itu ya. 10 ya. 10 mobil. 10 Ranger. Bahkan kalau saya lihat video itu tim Persebaya pun sudah naik mobil Barakuda dan ada timpukan batu itu yang masuk ke kaca itu yang saya lihat tuh. Dan Ya. mungkin itu kalau posisinya yang saya di situ udah gemetar gitu ya. Bener. Mungkin di gorok aja nggak keluar darah saya udah langsung mati saya udah takut saya tuh udah. Ya posisinya namanya kisru gitu sih. Cuma maksudnya balik lagi sayangkan ketika gas air mata itu di tengah tribun ya yang kembali lagi ya. Ya meskipun Mungkin menghalau niatnya. Tapi ya gimana ya. ya balik lagi sih, mungkin bukan menjelekan ya, tapi kan bisa dibilang pendidikan kita pendidikan supporter Indonesia baik pun pendidikan untuk pengamanan itu kan masih kurang baik ya, karena kan bisa dibilang cara penanganan crowd control untuk pendemo dan untuk supporter tuh beda. Sedangkan kan di kita di Indonesia yang mengerti paham untuk proses crowd control yang mempunyai lisensi itu cuma satu orang. Satu orang. Nugroho Setiawan. Pak Nugroho. Pak Nugroho Setiawan. Tapi posisinya Pak Nugroho ini masih di PSSI atau tidak? Ya. Yang dari media kabarkan. Ya, kalau yang saya baca sih dari beberapa info itu dari tahun 2018 2019 itu sudah nggak aktif sudah di nggak PSSI aktif karena mungkin karena perbedaan pendapat lah mungkin ya. Ya kalau kita sih kalau dari rakyat biasa ya tentunya semoga sih nggak sampai kejadian kayak gini, bahkan sampai kemarin kejadian mau pertandingan Persija pun langsung dibatalkan kan. Satu minggu kita di Minggu Liga 1 itu vakum semua pertandingan. Itu satu minggu itu kemungkinan saat ini ya, nggak tahu sampai kapan ya. Belum ada batas yang ditentukan. Yang lanjutannya bisa jadi kemungkinan setelah selesai satu minggu ini bisa diperpanjang, bisa saja. Karena kan balik lagi kita juga nunggu statement dari FIFA. Ya betul. Ya semoga dari FIFA pun walaupun ada sanksi yang tidak terbaik lah yang terbaik dan tidak ya, kalau namanya sanksi ya tetap ya ada merugikannya, tapi ya semoga ya tetap bisa berjalan lah timnas dan lain-lainnya, walaupun ada mungkin catatan 1, 2, 3 dan lain-lain. Dan mudah-mudahan juga supporter di Indonesia walaupun beda tim kesayangan, mudah-mudahan tetap kompak lah, tetap silaturahminya ada. Jadi jangan dijadikan sepak bola itu untuk jadi rival yang benar-benar rival itu hanya 90 menit di dalam lapangan. 90 menit tok. Dan ya, setelahnya kita tetap bersaudara. Kemarin Arema udah bagus ya, menjamu Viking ya. Iya. Itu udah suatu kejadian meskipun luar biasa. Pada saat itu kalah, iya. Tapi masih berjalan dengan baik. Dan bahkan tetap dikawal Viking sampai keluar stadion dengan aman. Aman, benar. Ya mungkin kita harapkan itu mungkin akan kejadian di Jack sama ke Viking nanti mungkin ya. Tapi di Jack sama Viking bisa kita seperti itu lagi gitu kan. Tapi memang kemarin
yang rame yang saya lihat ya sebelum kejadian Kanjuruhan itu, yang rame di media itu bahkan hanya Persib sama Persija. Yang ditakutkan. Kita takutkan seperti itu, yang ramai banget lah. Apalagi yang viral sekarang tuh di media TikTok ya, yang lagi rame-ramenya tuh. Itu yang dilihat tuh hanya Persija sama Persib. Tapi ya nggak tahu kenapa. Nggak nyangka ya sebenarnya. Kolosal posisi. ya. Tapi ntar kita ngopi dulu. Karena obrolannya cukup Ya. Sedih lah ya. Kita ngopi dulu lah. Biar nggak dingin kopinya. Ya semoga sih karena kejadian yang cukup luar biasa ini bisa menjadi satu pendidikan lah ya. Satu pelajaran buat seluruh yang ada di bagian persepak bolaan Indonesia, baik dari supporter, baik dari tim Panpel, baik dari PSSI, baik dari klub media. dan Karena kan ada beberapa isu juga kenapa bisa kejadian kayak gini, karena ternyata pihak Panpel dan pihak keamanan itu kan memintanya jangan sampai bermain di malam hari. Tapi ternyata ada desakan dari beberapa pihak yang menginginkan supaya mendapatkan hasil yang baik di malam hari. Benar. Semoga karena kondisi seperti ini yang ya jangan sampai kejadian lagi. Jangan sampai uang di atas segalanya. Dan satu lagi nih ya, kebetulan di tanggal 3 ya hari ini ya, tanggal 3 hari ini tuh juga kita ada kualifikasi ya, U17. tapi dengan catatan tidak ada supporter yang datang ke sana. Mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini kita juga bisa belajar dari pelajaran yang kemarin, banyak makan korban di Stadion Kanjuruhan, mungkin itu benar-benar buat sakit hati, buat sedih. Nggak hanya supporter itu sendiri, mungkin keluarga, orang tua, sedunia pasti seperti itu. Dan kemarin pun yang saya lihat di berita ada beberapa supporter dari yang lain-lain tuh mengadakan doa bersama. Bahkan mungkin dari Semarang pun mereka dalam stadion tuh yang besar dengan sholawatnya sambil menghidupkan lilin gitu ya. Mungkin sebagai tanda bela sungkawa mereka gitu. Dan ya gimana ya? Nggak ada salah, nggak ada yang benar sih. Karena udah kejadian ya. Iya. Yang bisa kita ambil cuman pelajarannya aja. Jangan sampai kejadian lagi kayak gini. Cukup pertama dan terakhir kali. Nah, dan satu lagi nih buat yang netizen nih yang di kolom komentar lagi, admin media sosial udah bagus penyerukan damai, cuma di kolom komentar yang suka manas-manasin nih. Sok penonton garis keras, supporter garis keras, tolonglah gitu. Dijaga, jarinya dijaga, bacotnya dijaga. Orang admin medsosnya udah coba ngademin gitu. Cuma di netizen di komen itu loh, nggak usah dipanas-panasin gitu loh. Jadi Ini masalahnya nyawa. jadi makin panas, benar. Masalahnya nyawa, keluarga. Jangan sampailah kita tuh Indonesia jangan sampai terpecah belah sama hal-hal yang kayak gitu. Benar. Karena kita juga merdeka tuh gara-gara bambu runcing. Benar kan? Bambu runcing yang kita satu akhirnya kita bisa merdeka. Masa ya gara-gara sepak bola kita mau musuhan? 1 Oktober hari kebangkitan Pancasila, harusnya Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Malah rusak jadi kayak gini. Duka. Persatuan Indonesia itulah sebenarnya. Oke. Sila ketiga. Gitu ya. Oke, tadi penjelasan itu obrolan di angkot terkait alur tragedi Kanjuruhan. Kita pokoknya dari tim Angkringan Podcast mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Tentunya ucapan bela sungkawa mungkin tidak dapat menggantikan kesedihan pihak keluarga, tapi semoga pihak keluarga selalu diberikan kekuatan. Dan untuk korban meninggal semoga menjadi husnul khotimah ya. Husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Disclaimer buat semua netizen, minta tolong jangan terlalu barbar lah ya. Kasihan, ingat semua, nggak ada yang mau kejadian kayak gini. Cukup sekali, seumur hidup, jangan sampai diulang kembali, apalagi dipanas-panasin. Jangan mudah terprovokator ataupun menjadi provokator. Ya, hoax udah terlalu banyak.
pandai-pandailah menyaring, terutama di media Facebook. Nah itu yang cukup banyak terjadi hoax. Kalau mau baca-baca berita, ingat dilihat dulu sumbernya. Jangan sampai cuman baca headline-nya doang, dalamnya nggak dibaca, sumbernya nggak tahu dari mana, langsung percaya, emosi, bahkan sana sini, Di-share. share ke grup keluarga, waduh. Tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana ya. Banyak Sudah, banget Sir. kok. Banyak banget. Yang ngirim ini Aremania karena melakukan awalnya tonjok menonjok sama polisi. Bahasanya kasar-kasar banget lah. Terlalu Vulgar. provokator. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu media-media di Clickbait kali sana ya. clickbait, cuma ngejar headline, tapi isinya sebenarnya tidak seperti itu gitu. Ah, Jadi ya tolong dibacalah dengan baik. dan dewasa lah gitu kalau baca berita dan sebelum share. Oke, paling kita itu aja ya. Oke. Jadi nanti pokoknya sekali lagi turut berduka cita untuk tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan. Kita pamit. Ya, Ngopi lur.